oleh bersama Kang Chandra ya, sekaligus juru kunci ataupun juru pelihara yang ada di situs Terung ya. Mohon maaf ini untuk kondisi terbaru dari situs Terung sendiri saat ini seperti apa kan? Kondisinya ya seperti yang dilihat sekarang, kurang perawatan kalau orang benar bukan, memang kurang tenaga yang biasanya tak buat bersihkan ini tuh banyak yang lagi kerja dari kesibukan dari masing-masing teman-teman dari Kang Chandra, sehingga ada sisi perawatan yang agak minim sedikit gitu ya kan ya. Ya. Di belakang kita saat ini ada museum tewek ya, yang dari saya pribadi kemarin 1 tahun kemarin sempat meliput, masih bagus begitu kan. Saat ini sudah ada beberapa tempat yang sudah mulai agak kropos gitu kan. Itu memang untuk kedepannya dari Kang Chandra bisa makin seperti apa nanti? Untuk kedepannya yang jelas kita akan membuat museum yang baru, yang tempatnya mungkin nggak jauh dari kami yang sekarang, karena museum yang sekarang pun itu sudah 2 kali pembuatan. Yang pertama tahun 2021 bulan 3 kalau nggak salah waktu itu. Terus 1 tahun kemudian kita renovasi lagi karena outdoor tadi kemakan dengan alam, kita renovasi lagi untuk museum yang kedua. Dan ini waktunya renovasi lagi, baru lagi, tapi karena memang kondisi teman-teman lagi sibuk jadi agak mundur planning. Ini berada di lokasi situs Terung ya. Kalau agak melihat ke belakang betapa megahnya struktur yang ada di situs Terung, yang sampai saat ini dengan kondisi terbaru sudah tergenang air. Itu memang karena dampak alam atau memang gimana kan? Kegunaan. Kalau situsnya sendiri itu kan memang kegunaannya di bawah atau kondisi secara geografis berada di memang bawah. Di bawah, karena situs yang disebut situs atau candi kan ada beberapa kegunaan. Jadi yang di situs Terung sendiri ini kemungkinan besar ini salah satu tempat untuk sandari kapal, karena di Terung sendiri disebut dermaga Terung. Jadi tempat peradaban yang sudah besar sebelum meraih Majapahit juga ada. Rasinosari waktu itu disebut kecamatan kalau sekarang itu adanya di Terung, dan sudah ada peradaban besar gitu. Dan mulai masa jayanya Warai Majapahit karena itu kan banyak prasasti yang menyebutkan kalau di Terung memang disebut dermaga gitu. Dan nanti yang ke arah timur nanti ada sisa-sisanya itu sebenarnya pengangkatan. Ini kalau dilihat lebih teliti lagi sebenarnya lingkarannya sungai, jadi bukan tembok. Ada perbedaan antara tembok sama sungai. Iya. Bahkan di belakang layar Kang Chandra sempat bercerita bahwa untuk kondisi volume air yang ada di situs Terung yang menggenangi struktur tadi itu ada kaitannya dengan Sungai Brantas. Ketika Sungai Brantas surut, di sini juga surut. Itu seperti apa itu menurut Kang Chandra? Itu sebenarnya sebagai tolak ukur volume air, debit air itu bisa dilihat dari situs ini. Terung. Padahal jarak dari sini ke Sungai Brantas sekitar 5 kilo 6 kiloan. Ini suatu teknologi baru yang kita temukan ya. Iya, bisa melihat ukuran air dengan melalui situs Terung. Karena saya pernah ini kan nggak pernah kering kan, tapi waktu itu nanti ada gambarnya. Waktu itu pernah kering sampai benar-benar kering. Padahal di sini sumber besar, benar-benar besar. Seperti halnya kalau kita gali sumur baru ketemu air itu kayak gitu. Jadi pancuran air sama pasir itu nyatu jadi satu, saking besar ini sumber ini. Itu pernah kering kayak gitu. Ternyata waktu saya ngobrol sama juru kuncinya sini, Pak Sauri yang punya tanah ini sebagai pelayung itu lari ke arah selatan di Aten. Waktu tak bukan ini ternyata waktu Sungai Brantas itu benar-benar kering. Dan tinggal di sebelah selatan yang ada sing ada mewah itu tak buktikan itu. Dan ada beberapa informasi yang pro kontra dengan hal ditemukannya situs Terung.
salah satunya ada yang mengatakan bahwa situs terung ditemukan karena hasil dari orang-orang yang waktu itu menggali atau mengrajin batu bata. Ada juga yang beranggapan situs terung memang ditemukan dari unsur mistis. Seperti apa itu, Kang? Diberi tandanya memang dari wangsit. Wangsit. Tanda pertama wangsit atau mungkin itu dari Mbak Dauri, sudah dikasih beberapa tahun sebelum penggalian, sudah dikasih tahu kalau di situ ada sebuah harta, kalau bilang harta. Nanti kalau sudah waktunya silakan buka. Dan itu pun sebelum penggalian sudah diteliti dengan cara kita mencari tembikar, keramik, dan juga beton-beton lain. Itu kan membuktikan kalau di situ ada sebuah peninggalan atau bangunan yang terpendam karena tidak ditemukan pelengkap atau terakotae. Nah, setelah itu baru dipastikan dengan digali dengan Mbak Sauri, Mas Yasin, Cak Hasan, Mantap, dan juga tim waktu pertama, tim pendahulu saya. Itu bisa ditemukan yang disebut orang-orang situs Candi Terung. Itu asal usul Candi Terung ditemukan. Jadi bukan Candi Terung terus muncul sendiri, enggak. Jadi ada senior saya dulu itu yang menggali, benar-benar menggali pertama sampai kedalaman yang pertama itu sekitar 3 meter, 2 meter lebih, hampir 3 meter, baru ditemukan telapak atas dari situs Candi Terung. Yang kemungkinan besar itu adalah tempat sandal kaki. Karena kalau di sini dulu kan dipastikan kalau di sini kekuasaannya Raden Husein atau Adipati Terung. Sebelum masuk ke kota Raja Majapahit harus tempel dulu di sini. Dan kalau memang kapal itu terlalu besar atau agak dicurigai, di sini harus over kapal ini. Jadi kapal yang dari luar dari sini baru masuk lagi untuk pengamanan di kota Raja juga. Kang Chandra akan bersama tim secara independen. Artinya bagaimana melihat sejarah yang panjang di situs Terung seperti ini ya. Saya barusan ketika parkir motor begitu, ada struktur batu bata yang memanjang begitu di sebelah kanan jalan sampai ke arah makam. Itu dari penelitian independen Kang Chandra sendiri apa? Kalau Tony di sini di beberapa prasasti disebutkan kalau ini dermaga, saya memungkinkan atau memikir kalau itu adalah lingkaran sungai atau lengsengan kalau masa sekarang lengsengan. Karena kalau cuma sekedar tembok nggak mungkin tebal, pasti ada perbedaan, kecuali tembok inti atau tembok istana yang inti itu baru biasanya agak tebal. Kalau logikanya cuma tembok untuk apa itu buat rumah-rumah atau memperbarui hunian itu nggak mungkin tebal gitu. Karena yang perlu kita perbarui mindset kita itu, jangan kita melihat kastil-kastil yang ada di luar, itu beda. Sistem pengamanan kita nggak seperti itu. Satu wilayah di kerangkeng sama pagar besar, terus itu penduduk seperti itu. Karena untuk pengamanan ini ada desa itu sudah pengamanan. Jadi besar, kalau memang nyebut Terung itu sudah besar. Dan ada lagi di belakang dari situs Terung ini terdapat sebuah makam yang diramatkan oleh keluarga. Jaston, apa kaitannya dengan wilayah atau dengan Terung? Dia itu kan anak, kalau tidak salah itu anak ketiga atau keempat dari Raden Husein. Raden Husein itu ada tiga akhirnya patah. Nah, ini putrinya. Termasuk nanti salah satunya ada yang disebut Mas Ayukian. Mas Ayukian yang menjadi asal usul nama kecamatan Krian. Dan satunya lagi saya nggak lupa namanya, itu yang Sima atau dinikah sama Raja Madura. Makanya kenapa di Krian itu banyak mayoritas Madura, karena dari nenek moyangnya dulu itu memang tidak ngumpul jadi satu. Mulai dari Wijaya di sini bangun kerajaan itu dibantu dari Maduranya Madura. Dan sampai sekarang itu makanya di Madura di Krian ada yang disebut desa Madulan, itu dari arah Krian, kecamatan Krian itu sekitar 4 kilo itu ada desa yang namanya Madulan, dan itu ternyata itu masih membuat rumah yang disebut rumah panggung. Itu rumah ciri khas orang pesisir gitu loh. Kan selain adanya struktur bangunan kuno yang
paling bernilai sekali ditemukan dari sisi sejarah Teluk ini apa? Ada sebuah prasasti Watu Manggis ada di dalam itu, ditemukan di sini. Sumur Windu, sumur Batu. Orang-orang manggil sumur Manggis karena memang ditemukannya di sini. Dan yang menemukan Mbak Sauli, jauh sebelum situ ditemukan. Ini sudah saya tadi saya bilang sudah dikasih tanda beberapa tahun kemarin. Sebelum menemukan situ, satu dari situ sudah dikasih wangsit atau pertanda ditemukannya prasasti yang disebut Watu Manggis. Dan batunya memang benar-benar kayak manggis gitu. Tapi kalau saya teliti lagi independen ya, secara pengetahuan saya kemungkinan besar itu adalah jangkar kapal. Kenapa dibuat seperti itu? Biar nggak rusak ekosistem yang ada di bawah sungai.